Shalom para pecinta firman Tuhan, jumpa kembali di dalam program Rumus Renungan Murid Kristus. Hari ini kita akan membahas dari Injil Matius pasal 5 ayat 31 dan 32. Matius pasal 5, 31 dan 32. Demikianlah firman Tuhan. Telah difirmankan juga, kata Yesus, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saya menyadari ayat-ayat ini bukan ayat-ayat yang ringan, bukan ayat-ayat yang mudah. Tetapi mari kita membahasnya perlahan-lahan dan memahami apa maksud dari Tuhan Yesus mengatakan pengajaran atau memberikan pelajaran seperti ini. Nah, Matius 5 ayat 31 telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Nah, kita harus belajar terlebih dahulu latar belakang situasi pada waktu kalimat ini diucapkan oleh Yesus. Latar belakangnya adalah pada masa itu umat Israel banyak yang menyalahgunakan ayat di dalam Kitab Ulangan pasal 24 ayat 1 yang berkata demikian. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu ia pergi dari rumahnya. Saya potong hanya ayat di situ, karena ayat inilah yang seringkali digunakan sebagai ayat yang mengizinkan atau untuk membenarkan tindakan-tindakan perceraian yang dilakukan oleh para suami pada waktu itu. Jadi ayat ini boleh dikatakan sebagai semacam satu license atau satu izin untuk menceraikan, dan bahkan pada masa itu karena istri yang salah memasak sarapan hingga gosong, alasan itu bisa dipakai untuk menceraikan istrinya. Nah, ayat di dalam kitab Taurat ini, Ulangan pasal 24 ayat 1 dan seterusnya ini, disukai oleh banyak orang pada masa itu, sehingga orang menceraikan. Salah sedikit diceraikan, istri salah sedikit diceraikan, istri terlambat pulang diceraikan, istri melakukan ini diceraikan. Terlalu banyak perceraian, sehingga para rabi pada waktu itu, para guru-guru agama pada waktu itu sibuk mengeluarkan surat cerai. Nah, jangan lupa bahwa ayat 32 Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih. Pada waktu ayat 31 dikatakan siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ayat 32 Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Dikatakan karena situasinya orang gampang sekali bercerai, maka Yesus berkata setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jangan pernah lupa, saya sudah katakan, waktu kita membaca Alkitab, kita harus kembali kepada konteksnya. Konteksnya di dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus berkata, pengajarannya berkata seperti ini, kamu telah mendengar firman yang berkata, jangan membunuh. Tetapi barang siapa marah kepada saudaranya, barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, saya sudah jelaskan di dalam tayangan YouTube yang lain. Kata kafir di situ sebenarnya adalah kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak ada isinya. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan mengatakan saudaranya idiot, itu sudah sama dengan pembunuhan. Kemudian ada kalimat juga selanjutnya Yesus mengajarkan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Itu adalah peraturan
dari hukum Taurat, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dan mengingininya, dia sudah berzina di dalam hati. Dan sekarang, pola yang sama dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pengajaran tentang perceraian di sini. Jadi pada waktu itu, Taurat menekankan bahwa siapa yang bercerai, siapa yang menceraikan istrinya harus mengeluarkan surat cerai. Tapi Yesus berkata, Yesus hendak meluruskan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Jadi harap diingat bahwa konteks ayat ini bukan merupakan surat izin untuk bercerai sehingga dikutip di sana sini. Belum lama ada seorang yang tanya, Pak, itu si A menceraikan istrinya, Pak. Kemudian kawin lagi. Dan kemudian si A diwawancari wartawan dan si A menggunakan ayat ini. Ya, firman Tuhan, orang Kristen berkata Matius pasal yang ke-9 dikatakan kita boleh bercerai kalau istri berzina. Kita lupa konteksnya. Kita lupa situasi yang terjadi pada waktu itu. Jadi jangan pakai ayat ini untuk sebagai pembenaran. Yes, kalau begitu saya boleh. Bukan. Nanti kita akan bahas lagi di dalam ayat Matius pasal 19. Di situ Yesus juga menjelaskan tentang bagaimana sikapnya terhadap perceraian. Prinsipnya tetap sama. Alkitab mengajarkan Matius 19 ayat 6, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mengapa? Karena Allah yang merancangkan perkawinan tidak mungkin pada waktu yang bersamaan Allah mengkoreksinya dengan berkata, oh ya sudah, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kemudian Allah merevisi ayatnya dan mengatakan ya sudah nggak apa-apa. Bukan seperti itu. Dan Maliaki pasal 2 ayat 16 berkata, Allah benci perceraian. Ayat itu tidak pernah dihapus, ayat itu tidak pernah direvisi, dan ayat itu masih berlaku. Dan Alkitab juga mengajarkan bahwa Efesus pasal 5 mengajarkan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, perkawinan Kristen tentunya. Alkitab berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu, sama seperti jemaat kepada Kristus. Hai suami, kasihilah istrimu, sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kalau begitu, pernikahan adalah simbol bersatunya atau simbol hubungan antara Kristus dan gerejanya. Pernahkah Kristus meninggalkan gerejanya? Tentu tidak pernah. Pernahkah Kristus menceraikan jemaatnya? Tidak pernah. Walaupun jemaatnya seringkali tidak setia. Itulah gambaran yang diberikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya yang menunjukkan betapa cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Kalau Anda membaca kitab Hosea, Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas di situ yang menyatakan betapa kasih Tuhan yang luar biasa kepada umatnya pada waktu itu yang dilambangkan dengan istri Hosea yang kedapatan berzina. Jadi Alkitab menekankan kasih dan pengampunan. Kasih dan pengampunan. Adapun beberapa tokoh mengutip ayat ini, bukan berarti bahwa kita harus mengikuti tokoh itu. Karena standar kebenaran bukanlah manusia, tapi standar kebenaran adalah Yesus Kristus dan firman-Nya. Kita tidak dipanggil untuk mengikuti mereka. Lagunya ada. Seperti Yesus, itu saja yang kupinta dalam jalanku.
sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Kita bukan dipanggil untuk mengikuti orang-orang yang membenarkan apa saja, asalkan bisa untuk menjadi alasan bercerai. Justru kita harus berhati-hati. Anda yang belum menikah, berhati-hatilah. Pernikahan adalah long term commitment atau komitmen jangka panjang. Long time commitment, long term commitment. No refund, no exchange, all sales are final. Tidak boleh ditukar, tidak boleh dikembalikan, dan semuanya all sales are final. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah terlanjur menikah? Suami istri harus bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Tuhan sejak hari pertama. Suami istri yang tidak sama-sama bertumbuh, Anda dalam bahaya. Gereja Tuhan seringkali menekankan premarital counseling, konseling sebelum menikah. Tapi izinkan saya memberikan saran, jangan hanya sibuk premarital counseling, tapi juga adakan post-marital counseling. Karena masa-masa yang genting seringkali terjadi bukan pada waktu mereka belum menikah. Waktu belum menikah semuanya kelihatan indah. Bahkan makanan pahit pun terasa manis. Sayur pare pun terasa menyenangkan. Tetapi setelah menikah, bahkan gula pun bisa terasa pahit. Itu sebabnya gereja perlu melakukan pendampingan dengan apa yang namanya post-marital counseling. Nah, bagaimana dengan yang sudah terlanjur melakukan kesalahan-kesalahan? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Mari kita datang kepadanya. Kita mohon ampun kepada Tuhan, jikalau selama ini kita sudah mengambil keputusan menurut pertimbangan kita sendiri, atau mungkin keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang kita ambil berdasarkan amarah, bukan karena kasih dan pengampunan. Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala pelanggaran dan kesalahan kita saat kita datang kepadanya. Sekali lagi, ayat ini bukan dipakai untuk membenarkan sebagai jalan keluar, sebagai kelegaan supaya saya bisa menceraikan istri dan sebagainya. Dan selanjutnya kita perlu memikirkan kembali langkah-langkah yang akan kita ambil hari-hari ini. Setelah kita mengenal kebenaran, ada baiknya kita melibatkan Tuhan. Sebelum kita mengambil keputusan, jangan buru-buru ambil keputusan. Libatkan Tuhan, libatkan Tuhan, libatkan Tuhan. Karena firman-Nya berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk rumah tangga yang sedang dalam pergumulan. Suami istri yang sedang bermasalah. Tuhan, kiranya kasih dan pengampunan sorgawi itu turun atas kami semua. Biar kiranya kasih Kristus yang mengikat kami di awal pernikahan melalui janji nikah itu mengingatkan kami kembali, sehingga kami boleh kembali kepada kasih yang mula-mula dan disatukan kembali, sehingga kami boleh menjadi contoh dan teladan bagi dunia akan hubungan Kristus dan gerejanya. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sudah terlanjur mengambil keputusan. Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Selanjutnya, bimbinglah hidup kami Tuhan, sehingga kami hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih dan ketertiban. Bagi rekan-rekan kami yang belum menikah, anak-anak muda, Tuhan, kami berdoa, Tuhan karuniakanlah kami hikmat untuk menimbang segala sesuatunya. Sebab pernikahan adalah sesuatu yang kudus di hadapan Engkau. Terpuji Engkau kekal selamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.